Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk no contact ya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Dan aku akan coba untuk memakai pilih kartu no contact. Oke. Ada deck 1, deck 2. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Ya. Difikirkan orangnya. Aku akan coba pakai musik ya. Pikirkan ya orangnya ya. Oke. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, ini deck 1, deck 2. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. No contact ya. Oke, kita mulai ya. No contact. Kita lihat dengan energi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat no contact. Energi dia. 8 of Pentacles in reverse and the 5 of Wands in reverse. Kalau aku lihat energinya, dia bekerja keras ya, ingin lepas dari drama. Dicoba lakukan segala cara tapi nggak bekerja. Coba untuk memperbaiki dramanya dia, konflik batinnya dia, tapi dia tidak merasakan hasilnya. Kayaknya dia akan communication nanti sama kamu nih. Soalnya 5 of Wands in reverse ya. Dia coba lakukan segala cara untuk perbaiki dramanya dia ya saat ini. Dan aku lihat ada the Knight of Cups, 10 of Wands, and the World. So ya, dia harus bisa membawa beban hidupnya dia, dunianya dia, untuk bisa memberikan suatu komitmen. Ada keinginan dia untuk kembali, ada. Kita lihat no contact ya. Selama tidak kontak dengan kamu, situasinya dia bagaimana. Jadi dia coba untuk bekerja keras ya, memperbaiki dramanya saat ini. No contact. Queen of Cups, 9 of Wands in the reverse. Situasinya dia no contact. Stake.
Seven of Wands, Ten of Cups, happiness, and the Nine of Pentacles, tradition, and the Page of Wands, stood. Oh guys, aku lihat di sini dia merasa kamu adalah saingannya dia. Ya, jelas banget situasinya dia ini nggak tenang sebenarnya, karena kamu udah nggak memberikan pikirannya kamu lagi ke dia, jadi kamu udah nggak terlalu mikirin dia banget. Ini yang membuat dia menjadi orang yang angkuh ya. Coba untuk kuat melawan hal-hal yang tidak baik nih. Dia merasa kamu tuh menyerang dia secara spiritual, dan dia menjaga ya tentang kehidupannya dia, karena banyak drama ya yang akan menghantam dia ini. Jadi situasinya kayak mempertahankan kesombongannya dia saat ini, karena dia merasa kamu yang membuat dia menjadi begini. Nine of Pentacles and the Ten of Cups, Page of Wands. Dia memang masih berpetualang ya, jadi kayak mencari keberuntungan. Jadi dia berpindah-pindah dalam suatu hubungan ke hubungan lain ya. Karena dia lagi mengikuti intuisinya yang menurut dia itu benar, yaitu coba untuk melakukan hubungan dan mengambil keuntungan juga ya dari hubungan orang lain yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi ya dia lagi menjadi orang yang bebas tanpa status ya, aku lihat. Jadi selama no communication, the Queen of Cups, the Salmon, and the Nine of Wands in the reverse, respect. Dia nggak ada ini apa namanya, nggak menghargai kamu yang benar-benar tulus mencintai dia, dan dia coba untuk mempertahankan apa yang memang dia miliki, kekuatan. Padahal di sini dia akan mengalami satu banyak masalah ya, akan mengalami satu banyak masalah, terutama tentang komunikasi yang membuat dia lelah. No communication. The Justice, Balance, Temperance, and Two of Cups, Page of Cups, so aku lihat di sini ada karma ya. Yang mana memang seimbang banget ini ya, jadi dia sedang mengalami karma, coba untuk memperbaiki dramanya, dan kamu sudah nggak bisa membantu ya spiritualnya kamu lagi ke dia, karena dia memang tidak, kamu juga udah nggak menghargai dia untuk dipertahankan, kamu udah nggak, karena di sini dimana kamu udah nggak menghargai dia ya untuk dipertahankan. Disinilah keadilan akan datang ya, seimbang, dan disinilah dia ingin kembali sama kamu, karena ada Page of Cups and the Guardian, the Devil.
ya, obsesi banget. Perlahan-lahan dia obsesi ingin kembali sama kamu karena ada keadilannya dari doa-doa kamu. Di sini aku lihat ini membuat dia nggak tenang. Jadi selama communication dia coba mengimbangi hubungannya ya dengan karmiknya. Aku lihat di sini. Apakah dia akan hubungi kamu? Kalau aku lihat iya di sini. The Lovers and the Three of Wands ada rencana untuk menghubungi kamu, ada. Tapi memang ya dia harus memperbaiki dulu dramanya dia ya. Seven of Swords, Ace of Wands, and the Ten of Wands ya. Dia harus nekat ya, dan dia harus kuat. Dia harus berani membawa tanggung jawabnya dia atas hubungannya dia, karena kebodohan kebebasan dia ya. Dia stres sebenarnya. Ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran dedication, pembelajaran dia atas kebodohan dia, dan dia harus bertanggung jawab dari kehidupan dia yang dimulai dengan seksual, dan dia merasa nggak nyaman sekarang. Nggak nyaman karena merasa bersalah atas komunikasi dengan kamu yang miscommunication, misunderstanding, dan ya dia baru merasakan ketika kamu sudah tidak memikirkan ataupun memberikan energi spiritual ke dia lagi untuk mempertahankan dia. Di situ dia merasakan suatu keadilan, dan dia baru merasa, wow, ternyata kamu inilah yang memberikan kestabilan dalam hidupnya, terutama spiritual, energi yang membuat dia menjadi kekuatan ya untuk maskulin. Jadi gini, feminin memberikan spiritualnya, fokus ya, memikirkan maskulin. Jadi kamu memberikan energi full kepada maskulin dengan spiritual, apa-apa mikirin dia gitu ya, karena untuk kebersamaan. Tapi ketika kamu sudah membiarkan dia dengan orang lain, tidak berharap memiliki dia, tapi tetap berdoa untuk dia, ini tetap gak masuk buat dia. Gak masuk. Justru ini malah memojokkan dia. Ya, memojokkan dia kehilangan akan kekuatan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah ikhlas menerima ya akan kenyataan sih kalau aku lihat. Disinilah dia baru merasakan ingin union dengan kamu nanti, ingin mempertahankan kamu lagi. Ini long distance, maka akan ada communication sama kamu nanti. Tapi memang dia harus bisa menjalani karmanya dulu dengan orang yang dia jalani sekarang, bertanggung jawab atas kehidupan yang dia mulai diawali dengan seksual. Ini membuat dia tidak nyaman dan tidak bahagia setiap malam. Sorry ya guys, aku sambil kopi. Dia coba untuk kuat sih, coba untuk percaya diri bisa mempertahankan kestabilan hidupnya dia, tapi sebenarnya enggak ya. Ada rencana untuk union lagi sama kamu suatu hari nanti. Ini yang aku lihat. Oke, buat yang mau beli kartu tarotnya ataupun oracle, kalian bisa inbox ke aku. Itu sudah aku isi ya dengan energinya. Jadi
Kartu tarotnya sudah aku kasih energi spiritual ya. Kalau ada yang mau beli silahkan inbox. No communication. Fairy magic. Respectfully work with the fairies and the elementals to achieve your goals. Kalian sudah nggak saling menghargai sih sebenarnya. Kamu udah nggak menghargai dia untuk dipertahankan. Dia tidak menghargai kamu karena kamu sudah lepaskan. Jadi egonya dalam posisi yang berbeda. Paham ya maksudku? Kalau dia mau meraih hasilnya, ya dia harus bisa menghargai tentang kerja keras seseorang. Fairies itu kan kayak bukan bintang ya, kayak kupu-kupu, bukan sih, jadi kayak magic gitu ya. Fairies tuh magical kalau feeling aku sih. Ya dia harus ya kamu kan the Queen of Cups, spiritual ya, telepati, jadi yang tidak terlihat ya. Jadi kalau dia mau sukses ya dia harus bisa menghargai apa yang sudah kamu korbankan. Prosperity, a prosperous business with riches and success. Ya, jadi dia seharusnya bisa menghargai kamu tuh walaupun partner ya, ataupun suami istri gitu ya, ataupun pasangan sah gitu, mau menikah. Ya dia harus bisa menganggap kamu tuh sebagai prosperity-nya dia, harta yang paling berharga gitu, yang harus bisa dia jaga dan bisa yang membawa kesuksesan, membawa kekayaan buat kehidupannya dia. Ya dengan cara menghargai kerja keras seseorang, baru dia bisa sukses lagi. Kan dia angkuh. Hai ganteng, sini. Duduk situ. Nah sana. Tapi guys, sini. Ini, sana. Nah, nongkrong situ dah. Situ dah. Kita mau jalan-jalan lagi abang. Situ dah. Situ ya. Jangan cuti dong. Ntar kita jalan-jalan ya nak ya. Jalan-jalan lagi ya sayang ya. Dan nongkrong situ dah. Duduk. Situ. Ini. Duduk situ. Ini abang kesayangan mami. Iya bang ya. Abang kesayangannya mami ya. Sama Midnight ya. Iya, sama Michelle ya. Sayangannya mami ya. Dan ya kalau dia mau sukses, ya dia harus bisa menghargai kerja keras kamu. Ya. Kalau dia mau segalanya baik-baik lagi gitu, tapi memang butuh pembayaran karma dulu diselesaikan. No communication. Jadi ya sebenarnya salahnya itu dari karakter dia sih yang begitu keras ya. Light, see the light within yourself and everyone else. Jadi dia harus bisa melihat cahaya itu bukan hanya pada dirinya dia sendiri, tapi dia harus bisa melihat dari orang lain ya, terutama dalam pasangan. Jadi kalau kita melihat seseorang itu jangan merasa kita itu yang paling sempurna gitu. Kan selama ini dia merasa ya
kita banyak kekurangan gitu ya, dan dia kurang-kurang aja gitu. Dan ini membuat kamu jadinya nggak respect juga sama dia karena nggak dihargai. Dan kalau dia bisa melihat cahaya dari orang lain, kebaikan lah ya, kalau lihat cahaya tuh kebaikan ya, dia pastinya akan melihat kebaikan pada dirinya. Kalau dia melihat keburukan terus dari orang lain, otomatis keburukan akan ada pada dirinya. Teamwork, see? Work with the others to make this situation come about. Ya, jadi dia harus bisa bekerja sama, ya. Dia harus bisa bekerja sama dengan seseorang yang dia anggap sebagai partnership-nya kalau dia mau sukseskan lagi situasinya. Ya, jadi gini. Contoh ya. Kalau dua-duanya bekerja secara fisik di luaran sana dan tidak ada yang mendoakan, otomatis kehidupan juga tidak akan nikmat. Ya. Dan kenapa di dalam Islam juga seorang istri ataupun seorang istri lah ya, pastinya di sini tidak dibolehkan kerja di luaran sebenarnya gitu ya, karena tugas istri adalah mendoakan dan yang kerja keras adalah suami di luaran untuk mendapatkan hasil yang penuh berkah ya. Tapi kan dunia semakin berubah nih, ya kan? Nah, seharusnya pasangan, entah itu suami ya, yang aku contoh ini ya. Terus istri juga bekerja, ya. Dan masih kurang aja gitu loh suaminya ya. Otomatis apapun yang dia kerjakan untuk menyelesaikan masalah itu tidak akan ada hasil. Kenapa? Karena dia tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh pasangan gitu. Ya, aku belajar kayak gitu sih. Jadi harus bisa bekerja samalah intinya gitu. Ya, aku lihat. Dan dia depresi ya, stres ya selama tidak communication karena dia membawa beban hasratnya dia untuk memulai komunikasi dengan kamu, dan dia juga stres karena setiap hubungan diawali dengan seksual. Ini membuat dia menjadi orang yang penuh dengan rasa malu sih sebenarnya ya, embracing ya di sini aku lihat all aspect. Jadi ya memang dia malu juga sih, malu akan komunikasi sama kamu. So aku harap ini bisa resonate ya buat kamu. Dia ada sih hubungin kamu, tapi dia masih menahan komunikasinya sama kamu ya. Kenapa? Satu, karena rasa malu. Kedua, dia kecewa ya. Malu itu karena kamu sudah melepaskan cara kamu mempertahankan dia ya. Dan ya dia harus bisa menghargai seseorang sih kalau aku lihat. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS, kita lanjut ke nomor 2. Energi dia, orang yang kamu dealkan. Wow. Ini ada antara pernikahan ataupun perceraian ya. Ada pembayaran karma dari universe ataupun Allah di sini aku lihat. Ya, ilahi. Kita lihat situasinya dia, energinya dia. Hai, sini. Energi dia. First word. Oh my god. Energi dia ini lagi dihantui, ada rasa takut. Wow, seksi banget. Ya, lagi dihantui rasa takut tentang pengkhianatan ya. Jadi energi dia itu lelah akan triparty, takut tersakiti atau sedang tersakiti, dan dia bermimpi dikhianati. Energinya dia ada the Lovers, Temperance, and the Devil.
So di sini aku lihat the lovers, the devil, and ya, jadi energi dia tuh, dia sudah kehilangan kekuatannya dia ya, kehilangan kesombongannya dia, kehilangan powernya dia, dan dia dihantui ya tentang ilmu hitam, tentang kemarahan, dan dia cemburu banget nih melihat kedamaiannya kamu, tapi dia juga pengen, dia obsesi juga ingin kembali sama kamu, makanya dia energinya sedang tersakiti kalau aku lihat ya, tidak nyaman. Kita lihat dengan situasinya dia saat ini selama no communication. The moon, situasinya Eight of Cups, Seven of Wands, well, Page of Pentacles in the reverse, and the High Priestess in the reverse. Kalau aku lihat dia banyak masalah ya dengan orang ketiganya, nggak terkontrol nih, masa depannya udah nggak jelas, penuh kekecewaan, penuh drama, tutup gali lubang tentang drama, situasinya saling menyalahkan. Dan situasinya ini tentang ilmu hitam juga ya, orang ketiganya atau dia mencari karena merasa kecewa dengan orang ketiganya. Yang nomor 2 energinya lumayan gak bagus sih ya, situasinya juga gak bagus, makanya dia terluka, sakit banget. Dan aku lihat dia coba mengikuti intuisinya, mencari informasi keburukannya dari orang ketiga, karena dia merasa gagal masa depannya dengan orang ketiga yang udah gak bisa dikontrol lagi. Dan dia coba untuk mencari informasi tentang kisah masa lalu, yaitu kamu. Dia kalau aku lihat di sini udah, jadi seksualnya juga dengan orang ketiga udah nggak kekontrol, jadi udah nggak jelas, udah nggak nyaman sih kalau aku lihat. The Wheel, the Fortune, Five of Pentacles, the Lover lagi, and the Temperance, and the Strange. So kalau aku lihat di sini, dia sudah kehilangan power, kehilangan koneksi dengan kamu, udah nggak ada kedamaian, nggak ada kekuatan tentang seksual juga, karena ini karma. Ya, karma. Aku lihatnya kayak gitu. Nggak ada keberanian juga, kehilangannya untuk bisa berdamai. Jadi dia merindukan kedamaiannya dengan kamu, merindukan kesuksesannya lagi dengan kamu, karena dia merasa gagal dengan orang ketiganya. Situasinya ini saling menyalahkan tentang masa depan dengan orang ketiganya atau yang dia rahasiakan selama ini. Kita lihat no communication tentang dia. See? Six of Cups, Two of, so
Kalau aku lihat ya, justru kamu yang ngeblok tentang kenangan masa lalu. Kamu yang udah memutuskan tidak ingin memulai lagi hidup yang baru dengan dia. Makanya dia mencari tahu tentang kamu nanti. Karena kamu sudah ngeblok energi dia, ngeblok tentang memori. Sekarang dia baru sadari ketika kamu sudah bisa memutuskan hal itu. The Emperor, Two of Wands, and the Six of Pentacles. Ya, dia ingin kembali sama kamu ya. Tuh, perlahan-lahan. Ingin stabilkan lagi kehidupannya dengan kamu. Dan aku lihat di sini kamu juga udah berkata jujur sih, udah gak bisa lagi dimulai dari nol, karena sudah banyak kegagalan untuk masa depan dan hanya penuh luka batin, luka pikiran. Ini yang ditakutkan dari dia sekarang adalah ya kamu benar-benar ngeblok tentang koneksi Twin Flames. Apakah dia akan hubungi kamu lagi nanti? The Death. The Star. Ya, kalau aku lihat sih ya akan sih. Cuman justru kamu yang memutuskan gak mau lagi mulai dengan dia, karena dia merasa dia takut banget koneksi dengan kamu tuh benar-benar ending. Maka dia ingin ada perubahan lagi, yaitu ingin sembuhkan dirinya. Tapi di sini kamunya yang sudah memegang kendali pada kehidupan kamu sendiri. Nine of Pentacles, the World, the Knight of Pentacles, and Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, the Devil. Dia hanya mikirin tentang keuangan ya, karir. Jadi kayak ya kalau tidak membawa profit pada hidup dia, nggak bawa keberuntungan, dia nggak mau gitu loh. Yang jelas dia membutuhkan seseorang yang memberikan keberuntungan, sedangkan kamu di sini sudah nggak nyaman ya, karena penuh dengan luka masa depan yang udah sakit gitu loh dengan dia. Karena dia hadirkan orang ketiga, dan orang ketiga ini tidak memberikan profit sesuai keinginan dia, seperti halnya dia memberikan ke kamu. Kamu sudah fokus ngeblok ya, kamu tetap berpositif gitu loh tentang dia, kamu tetap positif, dan kamu juga coba untuk menerima kenyataan tentang masa lalu gitu, kekecewaan. Sedangkan dia di sini ya harus menerima kenyataan tentang ya satu kematian ya, masa yang akan datang kan kita nggak tahu ya, pasti matilah kita ya masa yang akan datang gitu. Tapi dia juga ya menerima kenyataan tentang sesuatu yang harus ending. Dia harus bisa ngeblok energi negatif dari orang ketiganya, black magicnya segala macam ya, dengan cara dia harus istirahatkan dulu tripartinya ya.
Jadi kalau aku lihat di sini, justru kamu yang sudah membentengi diri untuk tidak mau terluka lagi dengan hal yang sama. Weh guys, I just said kalau dia memang mencari tahu nih tentang kamu nih, mencoba berpikir gimana cara informasi tentang kamu, sedangkan kamu di sini sudah menolak untuk memulai kehidupan baru lagi dengan dia. Ya kalau dia mau, ya dia harus mengendingkan tripartinya, breaking bad habits loh. Look at this guys, bad habits yaitu tentang triparty, lingkungan yang sakit, lingkungan yang buruk. Self acceptance, excellence, mental health, and letting go of vices. Ya kan dia sakit nih, kayaknya dia juga sakit pikiran, stres gitu ya, sakit hati. Ya kalau mau dia harus istirahatkan dulu dari lingkaran setan, dari lingkaran toksik ya, ya pokoknya yang tidak baik gitu. Dan dia juga ada rasa takut kalau koneksi dengan kamu tuh bener-bener ending, dan kamu benar-benar udah menolak. Justru kalau aku lihat kamu yang menolak communication dengan dia karena takut tersakiti lagi. Itu hanya bosnya itu yang kamu batasi. Masih ada keinginan, ada, tapi kamu lebih ke logika sekarang. Tree of life, true wisdom and making good choice in life. Ya dia harus bisa berkata kebenaran dengan bijaksana untuk dirinya. Kalau dia ingin memilih kehidupan yang lebih baik, ya pilihan yang lebih baik dalam hidupnya. Kalau dia tidak bijak dalam kebenaran, ya otomatis hidupnya akan selalu salah gitu ya. Dan aku lihat di sini memang kamunya yang memberikan batasan. Jadi kamu bilang gini, semuanya sudah ending ya, dan kamu coba untuk menjujurkan masih trauma akan masa depan antara kamu dan dia yang sudah gagal karena hadirkan orang ketiga. Ini efek dari ilmu hitam juga bisa. Dan kamu coba untuk katakan ke dia, kamu gak mau ada drama lagi. Decide. Is it time to clearly make a decision on what you want? Ya dia harus bisa memilih, mengambil pilihan. Sudah waktunya memilih apa yang dia inginkan dengan cara baik, dengan hasil baik. Dia takut memilih ya saat ini. Kenapa dia masih bertahan dengan orang ketiga? Karena kamunya sudah memberikan ultimatum. Terpaksa dia masih berjalan dengan orang ketiga sebagai pelampiasan. Dia tahu dengan orang ketiga ini masa depannya tidaklah sukses kamu. Ada rasa keinginan dia mencari tahu tentang kamu, ada. Kamu pun masih bisa menerima dia sih sebenarnya. Cuma di sini kamu lebih membatasi. Dan kamu juga udah jujur ingin ngeblok energi ini. Ya dia harus bisa memilih dan membersihkan ya tentang pilihannya dia yang terbaik. Love, the answer that you're seeking is love. Ya dia harus bisa memilih yang benar-benar mencintai dia. Dia kayaknya milih kamu deh nanti. Definitely yes. Talk about your feelings to family culture. Jadi ya dia kayaknya akan kembali ke kamu. Coba untuk komunikasi lagi dengan kamu tentang perasaan dia. Tell a friend how you feel. Ya dia komunikasi dengan temennya tentang kamu juga.
bertanya tentang kamu dan orang ketiga. Dan dia harus memilih orang yang benar-benar cinta dengan dia. Dan dia mencintai orang itu gitu ya. The answer that you're seeking is love. Ya, dia harus bisa mencintai tentang yang benar-benar mencintai dia, sama-sama saling mencintai. Di sini kamu bukannya menolak dia seumur hidup, enggak aku lihat. Tapi lebih membatasi diri. Karena kamu sudah belajar dari masa lalu, aku lihat. Dia juga berpikir gimana caranya mencari informasi tentang kamu agar bisa kembali lagi. Sedangkan kamu di sini udah membatasi tentang obsesi kamu ke dia. Jadi kamu udah nggak mau lagi uncontrolling lagi, udah nggak mau. Kamu pengen kontrol perasaan kamu, ingin kontrol healing kamu ya di sini. So aku harap ini bisa resonate ya buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Terat MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.